Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbak, di video kali ini kita akan mengulas materi trading forex lagi Mbak. Dimana di sini kita akan membahas satu metode atau banyak metode. Karena banyak banget teman-teman kita yang bertanya, Mbah metode seperti apa sih yang bisa menunjang untuk kita bisa profit konsisten. Jika kita mengacu terhadap metode forex ya Mbak ya, itu tidak ada SOP-nya atau tidak ada sebuah metode yang cukup baku yang bisa meningkatkan win rate kita atau win rate-nya kita itu lebih tinggi gitulah ya. Itu semua tergantung dari backtest yang teman-teman lakukan. Di sini jika kita mengaca terhadap metode, itu metode forex itu banyak banget. Ada yang menggunakan BBMI, ada yang menggunakan Fibonacci, ada yang menggunakan support resisten, ada yang menggunakan SMC, ada yang menggunakan supply and demand, dan masih banyak lagi metode-metode yang tersebar luas ya di luar sana. Tetapi di sini jika kita mengacu mana yang lebih baik, sebenarnya secara teorikal semakin banyak metode yang kita pelajari Mbah itu semakin bagus ya. Tetapi itu secara teorikal. Tetapi jika kita mengacu terhadap pergerakan di lapangan ya Mbak ya. Di lapangan itu biasanya hanya satu metode saja yang sering digunakan. Hanya satu metode yang sering digunakan. Taruhlah seperti ini. Misalkan teman-teman memiliki secara teori dia punya 5 metode. 5 metode yang teman-teman kuasai dari BBMI, dari Fibonacci, SMC, dan masih banyak lagi metode-metode lain yang mungkin teman-teman pelajari. Tetapi yang jadi pertanyaan, apakah 5 metode ini itu teman-teman itu sudah benar-benar mempelajarinya secara detail dari dasarnya? Atau istilahnya itu misalkan 5 metode ini kita samaratakan ya seperti kayak pisau gitu ya. 5 pisau. Apakah teman-teman yakin 5 pisau ini semuanya itu tajam? Enggak tumpul. Kalau teman-teman memiliki 5 pisau dan semuanya tajam, itu bagus ya. Semakin banyak metode yang dipelajari dan itu tajam semua, itu good job. Tetapi jika 5 pisau ini semuanya tumpul, yaitu sama saja bohong. 5 pisau tumpul akan kalah dengan satu metode atau satu pisau yang benar-benar tajam. Ini. Nah, jadi jika dibandingkan ya, kalian pilih yang 5 metode sama dengan 5 pisau tetapi tumpul, atau pilih yang satu metode atau satu pisau yang benar-benar tajam. Memang secara teorinya atau secara keren-kerenannya, semakin banyak metode yang kita pelajari itu semakin bagus, semakin keren. Karena kita bisa mempelajari hampir seluruh metode di perforekan. Tetapi pada dasarnya, jika kita langsung praktek di lapangan, itu terkadang seluruh metodenya itu bisa blank. Ya, karena menganalisa market yang sudah jadi sama market yang belum terbentuk, itu beda jauh, Mbak. Kalau dari Simbah nih ya, misalkan nih teman-teman menguasai 5 metode. Pastikan untuk di backtest satu persatu. Mana dari 5 metode tersebut yang sekiranya memiliki win rate yang cukup tinggi. Misalkan teman-teman menggunakan metode yang pertama, itu kalian backtest selama beberapa bulan. Cek win rate-nya berapa. Setelah itu bandingkan dengan metode yang kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Lalu gabungkan tuh sama-sama di backtest beberapa bulan mana yang kira-kira win rate-nya itu lebih tinggi. Misalkan, oh ternyata metode yang kedua yang memiliki win rate yang cukup tinggi. Maka kalau bisa metode yang kedua itu tadi itu teman-teman pertajam lagi, diasah terus, digali terus menerus sampai teman-teman menemukan feel-nya tersendiri di dalam metode tersebut. Nah, lalu gunakan metode tersebut, jangan metode yang lainnya. Karena kalau perpindahan dari metode A ke metode B itu pasti membutuhkan proses dan pasti akan sebuah ada jatuh bangun atau mungkin loss banyak atau bahkan MC karena kita membacktest sebuah metode baru. Tetapi jika teman-teman sudah menemukan nih ternyata metode kedua yang memiliki win rate yang jauh lebih tinggi, maka asah terus dan gali terus ya untuk metode tersebut sampai teman-teman benar-benar paham. Nah, seperti kayak Simbah ini. Dari ya kalau Simbah BBMI bisa
Vibo Musang juga alhamdulillah bisa, SMC juga alhamdulillah bisa. Tetapi kenapa Simbah memilih supply and demand sebagai metode trading Simbah untuk saat ini? Karena menurut Simbah dari win rate yang Simbah lakukan atau dari backtest yang Simbah lakukan, SND merupakan salah satu metode yang menurut Simbah memiliki win rate yang cukup tinggi banget. Nggak tahu kalau untuk orang lain seperti apa, tetapi di Simbah SND atau area-area base seperti yang Simbah sudah terapkan di trading-trading plan sebelumnya, itu merupakan salah satu metode yang memiliki high probability untuk Simbah terapkan di gaya trading Simbah. Jadi di sini kembali lagi ke teman-teman ya, mana metode yang perlu teman-teman kuasai. Karena di sini tidak ada SOP atau tidak ada patokan mana metode yang benar-benar akurat, itu semua tergantung dari backtest dan gaya trading dari individual trader masing-masing, Mbak. Karena gini, Mbak ya, kalau kita mengaca terhadap metode trading, itu sebenarnya ya sama saja sih, Mbak ya. Maksudnya tuh ya cuman kayak gitulah, nggak ada yang terlalu wah banget, karena itu hanya sarana agar kita itu lebih memudahkan dalam setiap entry posisi. Karena ada hal yang paling penting itu adalah psikologis dan disiplin. Sehebat apapun teknikal analisis yang teman-teman kuasai, sebanyak apapun metode yang teman-teman kuasai, jika orangnya tidak bisa disiplin dan psikologisnya masih belum terbentuk, yaitu sama saja bohong. Ya, sama saja teman-teman susah untuk bisa withdraw konsisten. Tetapi jika teman-teman hanya menguasai satu metode, misalkan nih metode yang sering Simbah gunakan itu metode kepuk maling. Asalkan teman-teman itu bisa disiplin menggunakan metode tersebut, psikologisnya sudah mulai terbangun dan feel-nya sudah mulai dapat, dan orangnya itu nggak tamaan, ya insya Allah teman-teman setiap akhir bulan itu bisa withdraw. Kalau nggak percaya coba ya, karena Simbah sudah melakukan backtest sendiri dan hasil yang Simbah dapatkan dan itu ya cukup lumayan. Meskipun Simbah withdrawnya itu nggak terlalu banyak ya namanya juga cuman trader kampung ya Mbak ya. Yang penting cukuplah buat beli kopi sama beli udut, karena Simbah berpikir di trading ini itu kita seperti berdagang Mbak, bukan untuk mengejar kekayaan, tetapi bagaimana caranya dana yang kita masukkan ke dalam forex itu bisa berkembang ya, bisa buat beli kopi ya, bisa buat penghasilan tambahan lah, kurang lebih seperti itu. Jadi pada intinya itu kembali ke individual tradernya sendiri-sendiri Mbak. Meskipun kita hanya menguasai satu metode saja, asalkan itu tajam dan kita bisa disiplin, kita nggak tamaan, psikologis kita sudah mulai terbentuk, ya setiap akhir bulan insya Allah teman-teman bisa withdraw. Ya, berbanding terbalik nih, misalkan teman-teman menguasai banyak metode, sudah tajam, tetapi teman-teman tamak orangnya, nggak bisa disiplin. Ya mungkin sekali dua kali teman-teman bisa profit gede, tetapi ujung-ujungnya ya kalau nggak loss banyak ya pasti MC. Karena itu sudah sering Simbah alami. Jadi saya harap teman-teman itu bisa meningkatkan lagi pola disiplinnya, lalu jangan tamak ya, agar teman-teman itu bisa merasakan cuan dari forex. Oke Mbak, mungkin hanya ini saja dulu untuk trading sharing kita di malam hari ini. Salam dari saya, Simbah Info.